Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dan saya sendiri atas nama Ahmad Ardiansa, dan kami akan menjelaskan tentang listrik statis. Apa itu listrik statis? Listrik berasal dari bahasa Inggris electricity atau electrical. Listrik adalah suatu kondisi dari partikel subatomik tertentu seperti elektron dan proton yang mengalir melalui pengantar dalam sebuah rangkaian yang menyebabkan penarikan dan penolakan gaya. Apa itu listrik statis? Listrik statis adalah kumpulan muatan listrik yang berjumlah tertentu yang tetap atau statis. Ketidakseimbangan muatan listrik di dalam atau permukaan benda. Konsep dasar listrik statis, kejadian seperti kenapa potongan kertas kecil bisa berinteraksi dengan penggaris yang setelah digosok-gosok, bisa dijelaskan dengan konsep dasar listrik statis atau muatan listrik ini. Sejarah penemuan listrik. Penemuan listrik ditemukan awal mula oleh sekumpulan orang Yunani kuno 6000 tahun kurang lebih sebelum Masehi. Mereka melihat batu ambar yang mereka amati itu dapat menarik benda-benda ringan. Setelah batu tersebut digosokkan pada lembaran kain wol yang digosokkan oleh batu ambar tersebut ternyata mempunyai muatan listrik. Percobaan elektromagnet oleh Hans Christian Ørsted. Di tahun 1819, seorang sains asal Denmark yang bernama Hans Christian Ørsted menemukan bahwa arus listrik dapat mempengaruhi kemagnetan besi yang dililitkan dengan kawat tembaga menjadi bersifat kemagnetan. Magnet yang dibuat dengan mengalirkan arus listrik melalui lilitan kawat disebut sebagai magnet listrik atau elektromagnet. Elektromagnet bersifat sementara atau tidak tetap. Bila aliran listrik dimatikan, maka sifat kemagnetannya akan hilang. Percobaan kumparan listrik oleh Michael Faraday. Michael Faraday mengadakan penelitian dan menemukan bahwa magnet yang digerakkan dapat menimbulkan arus listrik. Dengan kumparan dan magnet kita dapat membuat arus listrik. Masukkan dan keluarkan magnet batang berulang kali dalam kumparan. Kita akan melihat adanya deteksi arus listrik pada amperemeter. Arus listrik bisa juga terjadi dengan menggerakkan kumparannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Yusuf Syam, perwakilan dari kelompok 1, ingin melanjutkan materi yang dibawakan oleh pemateri 1, yaitu sejarah penemuan listrik statis. Seorang ilmuwan, sastrawan, politisi, dan terutama salah seorang penggagas Deklarasi Kemerdekaan Amerika, Benjamin Franklin, pada tahun 1752 kemudian menyatakan bahwa fenomena kilat atau batu ambar merupakan gejala yang sama dan menamakan memberi tanda kedua jenis listrik muatan listrik ini sebagai positif dan negatif. Pada tahun 1600-an, seorang dokter istana Inggris William Gilbert meneliti keajaiban batu ambar tersebut secara ilmiah dan membedakannya dari fenomena kemagnetan. Gilbert menamai gejala batu ambar ini dan gejala apapun yang serupa sebagai elektrik. Dalam bahasa Yunani, batu ambar tersebut disebut elektron, atau dalam bahasa Indonesia disebut listrik bukan elektron. Proses terjadinya listrik statis. Peristiwa listrik statis dapat terjadi
baik pada isolator maupun konduktor. Peristiwa listrik statis terjadi setelah adanya materi yang menjadi bermuatan karena proses gesekan atau gosokan. Gesekan atau gosokan antara dua materi ini akan membuat elektron dari atom materi yang satu berpindah ke atom materi yang lain, sehingga kedua materi menjadi bermuatan. Materi akan menjadi bermuatan positif jika melepaskannya elektronnya. Sebaliknya, jika materi tidak melepaskan elektronnya, maka materi tersebut akan bermuatan negatif. Muatan listrik statis. Bagaimana benda dapat bermuatan listrik? Setiap zat tersusun atas atom, sehingga bermuatan listrik suatu zat tergantung dari jenis muatan listrik atom. Jika atom benda lebih cenderung melepaskan elektron, maka zat yang disusunnya lebih cenderung bermuatan positif. Atom menurut para ilmuwan di awal abad ke-20 menemukan bahwa atom sebenarnya tersusun dari partikel-partikel yang lebih kecil lagi. Partikel ini disebut dengan subatom. Struktur atom. Pada umumnya, atom terdiri dari ruang hampa yang di dalamnya terdapat inti di mana massa dan muatan positifnya berada di inti atom dan dikelilingi oleh elektron-elektron yang bermuatan negatif. Sedangkan inti atom terdiri dari proton dan neutron. Jumlah proton di dalam inti atom inilah yang nantinya menentukan muatan inti atom, dan massa inti atom ditentukan oleh banyaknya jumlah proton dan neutron. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasruddin. Sifat muatan listrik. 1. Atom bermuatan positif jika jumlah elektron kurang dari jumlah proton. 2. Atom bermuatan netral jika jumlah proton sama dengan jumlah elektron. 3. Atom bermuatan negatif jika jumlah elektron lebih dari jumlah proton. Hubungan interaksi tersebut adalah tarik-menarik atau tolak-menolak. Reaksi dua benda bermuatan listrik. 1. Muatan yang sejenis tolak-menolak. 2. Muatan yang tidak sejenis tarik-menarik. Selain interaksi arus listrik yang menunjukkan hubungan tarik-menarik dan tolak-menolak, muatan listrik juga dapat mengalami sebuah aliran. Arah aliran muatan listrik statis. Aliran muatan listrik positif. Muatan mengalir dari titik berpotensial yang lebih tinggi ke titik berpotensial yang lebih rendah. Aliran muatan listrik negatif. Muatan mengalir dari titik berpotensial rendah ke titik berpotensial tinggi. Cara membuat benda bermuatan listrik. Terdapat 3 cara yang dapat dilakukan untuk memberikan muatan pada listrik statis. 1. Penggosokan. Sebuah benda dapat memiliki muatan listrik dengan cara penggosokan. Proses yang terjadi pada benda bermuatan listrik dapat dilihat pada tabel di bawah. Cara membuat benda bermuatan listrik. Konduksi. Benda bermuatan listrik juga dapat diperoleh dengan cara mendekatkan ke benda yang bermuatan listrik. Suatu konduktor yang tidak bermuatan akan memiliki muatan listrik jika didekatkan ke konduktor lain yang memiliki muatan. Induksi. Cara induksi dilakukan dengan memisahkan muatan listrik di dalam suatu penghantar. Caranya adalah dengan mendekatkan benda lain yang bermuatan listrik pada penghantar tersebut. Elektroskop. Pemisahan muatan listrik pada mistar plastik yang telah digosokkan pada kain wol kemudian didekatkan pada elektroskop. Elektroskop adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengetahui jenis muatan suatu benda. Elektroskop terdiri dari 2 bagian penting, yaitu bola logam dan daun-daun elektroskop.
Gambar elektroskop dapat dilihat seperti gambar berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Syahrul dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang hukum Coulomb. Gaya tarik menarik atau tolak menolak antara dua muatan listrik berbanding dengan besar muatan listrik masing-masing dan berbanding terbalik dengan besar muatan listrik masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan listrik itu. Manfaat listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Bagian A, penangkal petir. Yang pertama, jika di sekitar penangkal petir terdapat awan bermuatan negatif, batam logam penangkal petir mengalami induksi sehingga bermuatan positif. Muatan hasil induksi berlawanan dengan muatan benda yang menginduksi. Yang kedua, jika petir menyambar batang logam, muatan negatif petir berpindah ke batang logam dan diteruskan ke bumi melalui kabel penangkal petir. Ketiga, bersamaan itu muatan positif logam meloncat ke awan petir sehingga menjadi netral. Bagian B, generator Van de Graaff menggunakan prinsip listrik statis yang mampu menghasilkan tegangan sangat tinggi, yakni sekitar 20.000 volt. Dengan gesekan yang ditimbulkan karet dapat menggerakkan generator. Bagian C, cat semprot. Agar mobil dapat dicat dengan rata, maka badan mobil diberi muatan listrik yang berbeda dengan muatan listrik pada cat. Dengan demikian, cat dapat menempel kuat dan merata dan pada mobil. Bagian D, alat pengumpal asap. Alat pengumpal asap yang terdiri dari dua logam yang memiliki muatan yang berlawanan sehingga partikel-partikel asap induksi dan terjadi gaya tarik menarik antara partikel sehingga massa partikel bertambah besar dan membentuk gumpalan hitam yang mudah dibersihkan. Bagian E, mesin fotokopi. Mesin fotokopi pertama yang dipasarkan oleh Xerox Corporation pada tahun 1959 dengan memanfaatkan prinsip muatan induksi serta gaya Coulomb. Bagian utama mesin fotokopi adalah pelat fotoinduktif yang dalam keadaan gelap tidak mengantar listrik. Pelat baru aktif jika dikenai cahaya. Dampak positif dan negatif listrik statis. Dampak positif yang pertama, sebagai sumber penerangan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, sebagai sumber energi. Yang ketiga, sebagai sarana hiburan. Keempat, sebagai penghasil panas. Dampak negatif yaitu bisa menyebabkan kesetrum. Demikianlah hasil penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu saja pemaparan dari kelompok kami tentang materi muatan listrik dan listrik statis. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.